Apa sih hukum memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu keharusan? Apakah itu sunnah? Apakah itu haram? Apakah itu makruh? Banyak di antara kita yang mengatakan bahwa Maulid itu wajib dengan dalil ucapan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Pertama, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai alaihi ridwanullah bukan seorang nabi dan ucapannya tidak boleh dijadikan hujjah. Apa ucapan beliau? Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Andai kata setiap saat kita mengadakan memperingati Maulid Nabi, maka itu hukumnya wajib. Tapi kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan kewajiban oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Kewajiban bagi para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendengar kabar, mendengar cerita, mendengar ucapan baginda besar Nabi Muhammad. Sebagaimana halnya orang politik, pasti setiap hari pengen dengar berita, pengen tahu keadaan. Wajib bagi mereka mengenal itu. Jadi kewajiban di sini bukan kewajiban sebagai hukum, tapi untuk pribadi para pecinta. Ada orang sakit, dikasih obat sama dokter, diminum 3 kali sehari. Wajib nggak dia minum? Apa hukumnya wajib? Kalau ditinggalin haram? Tidak. Kalau ditinggalin nggak haram. Ini yang dimaksud kalimat wajib. Ada juga di antara kita yang mengatakan memperingati Maulid Nabi itu sunnah. Ini juga kurang tepat. Tidak ada sunnah memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan acara yang seperti halnya kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tetangga bilang itu haram, bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Andai kata memperingati Maulid Nabi Muhammad itu bagus, pasti yang pertama kali melakukannya adalah para sahabat Nabi. Pertama kita katakan kepada mereka, janganlah pernah mengambil hukum dari sejarah. Andai kata hukum itu dari sejarah, maka kira-kira yang umur 25 tahun di sini mau nggak kawin sama janda umur 40? Kalau hukum itu diambil dari sejarah. Namun hukum bukan dari sejarah, ma'asyiral muslimin. Hukum itu dari hujjah, dalil. Dan dalil itu ada yang pasti, ada yang mungkin. Adapun mereka membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratil yahudi kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuliakan aku seperti halnya kaum Nasara memuliakan Isa bin Maryam. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan Nabi mengatakan jangan muliakan aku, dan Nabi enggak berhenti di sana. Tapi Nabi memberikan perbandingan sebagaimana orang-orang Nasara memuliakan Isa bin Maryam. Kira-kira orang Nasara memuliakan Nabi Isa sebagai apa? Bukan sebagai Nabi, tapi sebagai Tuhan. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Jangan kalian mentuhankan aku sebagaimana Nasara mentuhankan Isa bin Maryam. Ada juga yang mengatakan hukumnya makruh, enggak bagus. Hadza ba'id, la asla lahu. Maka dari itu cara kita
Kita kan bukan orang terpelajar ya, bukan orang terpelajar yang pengen tahu secara detail, maka segala sesuatu itu letakkan pada hukum mubah. Kita tanya sekarang, contoh hukum minum teh, minum kopi, apa hukumnya? Wajib, sunnah, atau makruh? Maka kita letakkan hukumnya mubah. Tidak boleh berubah menjadi wajib kecuali dengan dalil yang qat'i. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya mubah. Tidak boleh ada yang mengatakan hukumnya wajib kecuali dengan dalil qat'i. Tidak boleh ada yang mengatakan sunnah kecuali dengan dalil qat'i. Tidak boleh ada yang mengatakan haram apalagi kecuali dengan dalilun qat'i. Maka hukumnya mubah. Jika hukumnya mubah maka boleh. Siapa yang ingin melaksanakan maulid Nabi boleh. Yang tidak mau melaksanakan maulid Nabi boleh. Yang salah adalah yang saling menyalahkan.